Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cyber law di dunia digital forensik. Yang pertama saya akan membahas mengenai komputer forensik dalam hukum di Indonesia. Yang saya akan bahas di sini mengenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, pada pasal ini tersebut merupakan sebuah aturan di mana untuk mengatur mengenai fitnah atau penghinaan dan juga pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal tersebut memperjelas makna dari pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP serta merubah sifat delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Penafsiran dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok yang berada dalam pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delik yang mengharuskan adanya pengaduan atau pledge untuk dapat dituntut. Nah, adapun kasus pelanggaran terhadap pasal 27 di Indonesia yaitu Ahmad Dhani, seorang musisi Indonesia yang dijerat pasal 27 dengan dugaan pencemaran nama baik. Yang kedua, kasus dari Prita Mulyasari yang dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik terhadap salah satu rumah sakit di Indonesia. Yang ketiga, kasus dari Florence Sihombing yang dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP akibat dari status page-nya yang berisi hinaan terhadap masyarakat Yogyakarta. Kemudian saya akan membahas mengenai peraturan internasional, di mana di sini saya mengambil pasal dari Convention on Cybercrime pasal 21 ayat 1 di mana setiap pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan sehubungan dengan untuk berbagai pelanggaran serius yang akan ditentukan oleh hukum domestik untuk memberdayakan kompetensinya berwenang untuk bagian A mengumpulkan atau mencatat melalui penerapan sarana teknis di wilayah pihak tersebut dan memaksa penyedia layanan dalam kemampuan teknis yang ada. Bagian 1 B bagian 1 untuk mengumpulkan atau mencatat melalui penerapan sarana teknis di wilayah itu pesta atau dan untuk bekerja sama dengan membantu pihak yang berwenang dalam pengumpulan atau pencatatan data konten secara real time dari komunikasi tertentu di wilayahnya yang dikirimkan melalui sebuah sistem komputer. Nah, kasus pasal 21 tersebut contohnya berupa penyadapan yang pernah dilakukan oleh pihak Australia, menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara Republik Indonesia, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2009 silam atau 2009 lalu. Informasi penyadapan tersebut didasarkan laporan bekas Intel atau Badan Intelijen Amerika Serikat Edward Snowden bahwa dalam United States National Security Agency tercatat intelijen Australia menyadap telepon dari Presiden Republik Indonesia yakni SBY. Sekian penjelasan saya mengenai pasal-pasal cyber law. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.